Hari ini kita akan bercerita tentang seorang wanita yang rela menikah dengan orang yang berbeda pendapat dengannya untuk menyelesaikan masalah yang sangat besar. Sehingga begitu menikah dengannya dan pada malam pertama terjadilah tidak bagi berlama-lama, inilah ceritanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim bi barakati jami'il ahlul bait Rasulillah ajma'in wa jami'il mutawaddi'in wa jami'il barakati jami'il mujahidin lillahi ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur hari ini semoga kita semua ya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita terkabul semua doa dan cita kita, mudah menyelesaikan segala masalah kita. Amin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah di jalannya dan mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Tidak pakai berlama-lama, hari ini seperti biasa kami akan bercerita untuk menemani hari-hari Anda dan akan menambah wawasan tentang wawasan Anda. Terima kasih atas kehadiran Anda di channel kami. Inilah bahasanya santai. Lanjut, hari ini kita akan bercerita tentang seorang perempuan yang rela menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda pendapat dengannya untuk menyelesaikan masalah. Tidak pakai berlama-lama, inilah ceritanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cikidau. Cerita diawali ketika ada seorang ulama. Ulama ini ahli ilmu. Kalau bahasa kita sih seorang imam besar atau ulama lah, paham lah ulama. Tidak perlu kami jelaskan banyak. Ya ustadz yang besar lah, seorang ustadz. Sehingga ulama ini selalu memberikan tausiahnya, memberikan wajangannya, memberikan nasihatnya bahwa takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari ada seorang laki-laki ya dikatakan, boleh dikatakan ustadz lah, cuman dia masih labil gitu. Seorang ini dia berpendapat bahwa takdir itu di tangan manusia. Takdir itu di tangan manusia. Dan dia punya bukti, dia punya untuk menguatkan argumennya, untuk menguatkan pendapatnya. Dia mengatakan siapa yang bekerja dia yang dapat, yang bekerja dia yang mendapatkan hasil. Siapa yang menanam dia yang akan panen. Siapa yang jalan dia akan sampai. Siapa yang berusaha dia akan dapat, dan seterusnya. Itu dia jadikannya bukti bahwa takdir itu di tangan manusia. Maka sudah beberapa orang yang diperintahkan oleh ulama tadi menjumpai orang itu untuk memberikan penjelasan bahwa takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak berhasil. Tetap dia mengatakan takdir itu di tangan manusia. Akhirnya ulama sendiri itu pun yang mendatangi daripada orang itu menjelaskan bahwa takdir itu di tangan Allah. Tetap dia tidak mau faham, tidak mau mengerti dengan penjelasan bahwa takdir itu di tangan Allah. Ulama tadi, seorang ulama ini dia pulang ke rumah dalam keadaan punya masalah besar lah. Karena apa dia mengatakan masalah besar? Karena dia menganggap orang ini berbahaya. Dia punya paham yang sesat. Pahaman mengatakan takdir di tangan manusia ini sesat, dan lebih bahaya lagi dia mengajak orang. Dia memberitahu kepada orang banyak bahwa takdir itu di tangan manusia. Dan ulama ini bingung dengan masalah yang harus dia pecahkan ini. Bagaimana solusinya supaya orang ini bisa faham bahwa takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini pulang ke rumah. Dan perlu kami sampaikan bahwa di rumahnya atau ulama ini di rumahnya dia memiliki seorang putri, seorang anak wanita
atau punya anak perempuan yang sangat cantik jelita. Lagi-lagi cerita cantik. Ya kalau laki-laki ya sukanya cerita yang cantik. Lanjut. Dia pulang ke rumah. Sampai dia di rumahnya, disambut sama anaknya. Tapi anaknya tahu bahwa ayahnya atau ulama ini sedang punya masalah. Kelihatan dari raut wajahnya, kelihatan dari senyumnya yang tidak seperti biasanya. Maka anaknya ini pun bertanya kepada ulama ini, bertanya kepada ayahnya ini. Dia mengatakan, wahai ayahku, ya abi, ya abati, kalau bahasa kita. Wahai ayahku, saya melihat ayah begitu tidak seperti biasanya. Apakah yang ayah pikirkan sehingga ayah kelihatan memikirkan sesuatu yang tidak seperti biasanya? Pasti ada masalah besar yang berat mungkin yang ayah hadapi. Ulama ini mengatakan kepada anaknya, wahai putriku, tidak apa-apa, kami hanya biasa masalah-masalah kecil. Anaknya itu mengatakan, wahai ayah, ceritakanlah kepada kami, siapa tahu kami bisa bantu. Ulama itu mengatakan, janganlah, kalian tidak bisa membantu, kalian tidak bisa menyelesaikan masalah yang ayah hadapi ini sangat besar. Sedikit didesak oleh anaknya dengan mengatakan, paling tidak dengan ayah cerita kepada kami akan berkurang beban ayah memikirkan masalah itu. Maka ulama ini menceritakanlah masalahnya ini kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengatakan takdir itu di tangan manusia. Dan dia menguatkan argumennya, menguatkan pendapatnya dengan mengatakan, siapa yang berjalan dia akan sampai, siapa yang menanam dia yang memetik, siapa yang berusaha dia yang dapat, siapa yang berbuat dia akan bisa, dan lain sebagainya sebagai dalil. Maka anak perempuan ini mengatakan, jadi ayah belum menemukan bagaimana solusinya untuk membuat orang ini faham bahwa takdir itu di tangan Allah. Dia bilang, wahai anakku, itulah yang menjadi pikiranku sampai saat ini. Kami memikirkan bagaimana caranya memberikan faham kepada laki-laki ini, memahamkan dia bahwa takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Maka anaknya itu tersenyum dan mengatakan, wahai ayahku, kalau ayah merestui, nikahkan aku dengannya. Wah, kaget nih ulama ini kaget. Dia mengatakan, jangan nak, nanti kau ikut sesat juga sama dia. Ini orang sesat ini, mengatakan takdir di tangan manusia. Nanti kau ikut sesat juga, jangan. Bilang anaknya, wahai ayahku, saya berniat menikah dengan Nas supaya saya lebih enak menasihati dia setiap hari, memberikan pemahaman sama dia setiap hari bahwa takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena diminta sama anaknya, akhirnya ayahnya ini mengatakan, ya bolehlah, kalau memang ini niat berdakwah. Bayangkan, niat menikahi seorang laki-laki untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, akhirnya apa? Diberitahukanlah kepada laki-laki itu bahwa anak perempuannya mau menikah dengannya. Laki-laki itu senang, cantik loh ini. Meskipun mereka belum ketemu. Akhirnya apa? Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Dinikahkanlah orang yang sesat tadi. Ya sedikit pemahaman kurang lah. Tadi dengan anaknya ulama tadi, yang anaknya ulama yang merelakan dirinya untuk menikah dengan laki-laki itu. Maka mereka menikah. Setelah menikah, acara sudah selesai, orang pun sudah selesai, timbullah yang namanya malam pertama. Aduh, tak payahlah diceritain malam pertama ini. Akhirnya malam pertama, pengantin baru, Allahu Akbar. Malam pertama pengantin baru masuk kamar, Allahu Akbar. Biasa aja, biasa, santai, kalau tahu biasa. Malam pertama pengantin baru
masuk kamar. Di kamar itu berceritalah perempuan anaknya ulama ini dengan laki-laki yang sesat sedikit lah, mengatakan bahwa takdir di tangan manusia. Perempuan itu memancing pembicaraan dengan mengatakan kepada suaminya, kan sudah jadi suami, bang, abang bilang takdir itu di tangan manusia. Benar deh. Oh, dia meyakinkan anunya nih, istrinya. Semangat deh. Benar deh, takdir itu di tangan manusia. Buktinya siapa yang bekerja dia akan mendapatkan hasil. Siapa yang menanam dia akan memanen. Siapa yang berusaha dia yang akan dapat. Siapa yang berjalan dia akan sampai. Langsung anaknya ulama ini mengatakan, bang, benar abang bilang takdir itu di tangan manusia. Iya, di tangan manusia. Oke, kalau abang yakin takdir itu di tangan manusia, bang, saya mau kita punya anak 5. Wih, banyak juga. Ya, anak kita 5. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki lagi, yang keempat perempuan, yang kelima perempuan. Ingat bang, saya mau punya anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan. Saya mau punya anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan. Jadi 2 laki-laki, 3 perempuan. Saya mau punya anak. Dan saya mau anak kita tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati ataupun meninggal. Oh, mana bisa? Itu kan bukan kuasa kita. Langsung, oh, abang bilang takdir di tangan manusia. Berarti abang bisa menjadikan takdir itu yang keinginan kami. Langsung dia bilang, iya Dek, abang bilang takdir di tangan manusia. Kalau memang abang mengatakan takdir itu di tangan manusia, abang pasti bisa menjadikan apa yang menjadi keinginan kita. Saya ingin punya anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan, dan tidak ada yang meninggal, tidak ada yang sakit-sakitan. Ayo, abang bilang takdir di tangan manusia. Barulah dia, itu bukan kuasa kita deh, itu kuasa Allah. Itulah bang, kami bermaksud memberikan penjelasan kepada abang bahwa takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah tetaplah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tetap berdoa, berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, menyelesaikan segala masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini cerita kita hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu di video dan cerita selanjutnya. Subhanallah walhamdulillah.